pertama kajian fikih wanita di hari ini kita mulai dari halaman 218 di mana pertama sekali mungkin Pak Ustadz akan menyampaikan materi selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari ibu-ibu. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi waktu bertanyanya belum kita mulai, mungkin ibu-ibu bisa mencatatnya dulu supaya tidak lupa nanti pada saat sesi tanya jawab bisa disampaikan kepada Pak Ustadz. Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, baik. Baik, waktu kami persilakan pada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata wa atu zakah warka'u ma'ar raqiin. Wa qala aidan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah ibu-ibu umat Asmaul Husna rahimakumullah, untuk mengawali kajian kita sebagaimana biasa, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan bermodalkan nikmat-nikmat ini kita dapat duduk kembali di majlis yang mulia, majlis yang paling utama, majlis untuk menggugurkan kewajiban sekaligus menghilangkan kebodohan. Wabilusus ilmu fikih yang sudah alhamdulillah kita laksanakan setiap hari Selasa di bulan ini adalah 1 bulan 2 kali alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kajian ini ilmu kita bertambah, amal kita meningkat, dan pada akhirnya persiapan bekal kita untuk pulang ke alam akhirat mumpuni untuk dapat kita petik nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu jamaah majlis taklim Asmaul Husna, umat Asmaul Husna rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, gimana kira-kira suaranya itu pas belum nih? Pasti Pak Ustadz. Ya, artinya sudah banyak, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut gitu ya. Iya. Nah, baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka halaman 218 dengan judul kepada siapakah zakat diberikan. Nah, ini. Jadi ternyata sodakoh itu baik sodakoh wajib atau zakat maupun sodakoh sunnah
tidak sembarangan asal lemparkan, kan gitu ya. Makanya di sini judulnya kepada siapa zakat diberikan. Berarti ada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan orang kagak berhak menerima lalu kita kasih. Diterima sih mungkin diterima oleh orang, tapi berarti kata syariat ente menyampaikan zakat enggak pas kan gitu. Orang yang tidak hak nerima dikasih, berarti salah alamat. Makanya perlu ngaji supaya tahu kepada siapa sodakoh kita atau zakat kita diberikan. Sebab ini ada ungkapan sebelum ke zakat nih, ada ungkapan seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ina bimata Rasul, my father is dead, katanya gitu. Ayah saya meninggal ya Rasul, wataro kamalan kasiro, meninggalkan harta banyak. Tapi walam yusibiha, dia tidak pernah berwasiat sedikit pun, enggak pesan kemanakan, sedekahkan kemana ini harta yang banyak, kata si anak mengadu kepada Rasulullah. Lalu kata anak, atas sodakoh anhu, bisakah sodakoh atas nama bapak saya ya Rasul? Nabi jawab, na'am, kata Nabi. Iya, kata Nabi. Ini cerita sodakoh sunnah ini ya. Jadi ternyata orang yang sudah meninggal boleh disodakohi. Nah ini satu. Kemudian anak itu masih bertanya kepada Rasulullah, Pak Ayu sodakotun abdol. Nah ini maksudnya ya. Sodakoh apa yang paling abdol ya Rasulullah? Nah, ditanya oleh sahabat tadi kepada Rasul, sedekah apa yang paling abdol, kepada siapa yang paling abdol disampaikannya? Kata Nabi, sakyul ma, sedekah air. Artinya ada yang memahami maksud sedekah air, sedekah sesuatu yang memang kegunaannya kayak air. Air itu kan tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak memerlukan air. Artinya sodakoh yang paling abdol, paling utama sodakoh yang memang diperlukan oleh orang yang akan menerimanya. Kayak air, siapapun tetap menerima air. Nah, makhluk hidup ini. Jadi tidak boleh kita sembarangan. Makanya di sini kaitan dengan zakat ini, ini khusus zakat mal ini ya, bukan ditaksis ke zakat fitrah dulu, zakat mal. Di dalam Al-Quran, ini surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedekah itu, nah sedekah yang dimaksud dalam ayat ini adalah maksudnya zakat mal. Jadi sedekah zakat mal. Sedekah itu lil fuqara diserahkan kepada pertama orang-orang fakir, wal masakin kedua kepada orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha kemudian ketiga diserahkan pula atau orang pula berhak menerimanya amil atau panitia zakat, pengurus zakat, wal muallafah qulubuhum orang yang hatinya masih lemah, mualaf ya, imannya masih lemah, mualaf. Wa birriqab kepada hamba sahaya riqab, wal gharimina diserahkan kepada gharimin orang-orang yang berhutang, fi sabilillah dan kepada sabilillah, wabni sabil dan ibnu sabil. Faridatan minallah itu semua keparduan dari Allah, wallahu alimun hakim dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi menurut At-Taubah ayat 60 ini berarti ada 8 golongan, 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Artinya ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang mau mengeluarkan zakat, misalnya si fulan mengeluarkan zakat, kemudian zakatnya adalah 8 juta. Zakat yang dikeluarkannya yang dari 2,5%. Kemarin udah gitu tuh. Nisabnya kemudian zakat keluarkannya 2,5%. 2,5% itu dapatlah 8 juta. Jadi 8 juta itu dibagikan kepada yang 8 asnaf. Kalau ke 8-8-nya ada. Nah,
Tapi bukan berarti 8 asnaf lalu yang 8 juta, 1 asnaf 1 juta. Bukan. Yang penting tiap asnaf, kalau memang semuanya ada bagian. Kalau asnaf itu misalnya mennya ada 2, dengan yang mennya ada 10 tentu berbeda. Gitu. Bukan dibagi rata. Adil itu bukan berarti dibagi rata. Bukan berarti tadi 8 asnaf ada semuanya, 8 golongan ada semuanya. Udah bagi rata 8, 1000, sejuta, sejuta, sejuta gitu ya. Jadi kalau yang kebetulan orang fakirnya ada 2 orang 1 juta, miskinnya ada 10 orang 1 juta. Kemudian apalagi yang amilinnya banyak 5 orang 1 juta juga dan seterusnya. Itu enggak adil. Jadi caranya bagaimana? Tentu disesuaikan dengan jumlahnya itu mustahik tadi. Kalau yang mustahiknya menjadi patokan misalnya 2 dapat umpamanya yang mustahiknya 10 misalnya dapat 1 juta, berarti kalau yang 2 orang nggak mungkin 1 juta dia. Jadi kalau banyak 10 1 juta ini yang 2 orang 1 juta enak amat yang 2 orang tadi. Nah, makanya di situ ada kejelian amilin di situ yang punya tugas. Bagaimana caranya untuk membagikan tersebut. Nah, makanya andai kata ada semua, andai kata memang tidak ada semua, misalnya apa yang tidak ada, katakanlah yang pukoro ada, masakin, miskin ada, amilin, panitia ada, mu'alaf, tidak ada, misalnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam di lingkungan kita tidak ada, berarti hilang itu satu. Kemudian rikob, hamba saya memang sudah nggak ada, 2 yang hilang. Kemudian gorimin yang punya hutang bekas kegiatan keagamaan misalnya ada, ya oke. Sabilillah ada, ibnu sabil ada, berarti dikurangi 2 asnaf, tinggal berarti 6 asnaf. Nah 6 asnaf dipilah-pilah lagi oleh kita. Nah gitu. Baik ibu para jamaah, itu ringkas awalnya. Kemudian sekarang pemahaman dari fakir dan miskin. Dilihat hadisnya di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wa tamratani wala luqmatu wal luqmatani. Innamal miskinul ladzi yata'affafu ikra'u in syi'tum wala yas'aluna nasa ilhafa. Nah, jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratun wa tamratani. Orang miskin bukanlah orang yang dapat dicegah atau dari meminta-minta oleh 1-2 butir tamar atau kurma atau 1-2 suap makanan. Nah, wala luqmatun wa luqmatani. Bukan berarti dianggap, belum tentu dianggap miskin orang yang keliling-keliling minta sedekah 1 kurma, 2 kurma, 1 suap, 2 suap makanan. Nah, itu kata Rasulullah. Innamal miskinul ladzi yata'affafu. Sesungguhnya yang dimaksudkan orang miskin, kata baginda Rasul adalah, orang miskin itu adalah orang yang tak mau meminta betapapun sengsaranya. Kalau mau bacalah olehmu, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Jadi makanya di sini ibu para jamaah, kalau kita jadi anggota panitia di lingkungan kita masing-masing, atau barangkali suami kita atau saudara kita, kita ingatkan, tidak mesti atau belum bisa dipastikan orang yang keliling-keliling dari rumah ke rumah minta satir kurma. Nah, ini. Jadi makanya
Hati-hati mengkategorikan orang miskin itu. Orang miskin justru kadang-kadang kata Rasulullah, dia tadi alladzi yata'affafu, dia merasa cukup dengan yang ada, enggak mau dia minta-minta. Nah, jadi merasa cukup dengan apa yang ada saja dia. Makanya di sini nanti berbeda pendapat ini. Ada dua pendapat tentang pengertian miskin dan pengertian fakir nanti. Jadi kita jangan sampai terkecoh. Terkecohnya apa? Artinya kita bagikan saja zakat itu kepada orang yang memang minta-minta saja. Ternyata di sekeliling kita ada 2-3 keluarga yang dianggap miskin, tapi mereka memang tidak mau minta-minta. Nah, dia tidak mau minta-minta. Ya, makanya Nabi kan begitu ngomongnya. Orang miskin itu tadi katanya alladzi yata'affafu. Ikra'in syi'tum wala yas'aluna nasa ilhafa. Kalau tidak mendesak amat mah dia tidak meminta. Kalau udah memang mendesak betul barulah dia meminta. Itu orang miskin yang sebenarnya. Makanya dengan pelajaran ini barangkali waspada kita kalau umpamanya katakanlah kita membagikan zakat mal tidak melalui amilin misalnya, membagikan sendiri. Itu apa-apa udah berikan tuh, itu ada orang minta-minta, belum tentu miskin. Nah, maka cek dulu orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Nah, gitu. Jadi jangan juga ke Juhaidi mah dikasih Bu Dokter misalnya. Di sekeliling rumah Bu Dokter yang miskin. Enggak kekontrol Ibu. Nah, ini hati-hati kita ya. Nah, jadi bukan berarti ke yang jauh enggak boleh. Tapi utamakan yang dekat. Jaridil kurba, kayaknya tetangga yang dekat. Jaridil junub, kata Allah. Kan gitu. Nah, jadi yang dekat baru yang jauh gitu. Jadi jangan sampai yang dekat. Tidak disantuni dari zakat kita. Makanya sampai baginda Rasul di hadis lain mengatakan, tidak dia anggap beriman seseorang manakala dia tidur nyenyak karena perut kenyang, sementara di sekitarnya banyak orang nggak bisa tidur karena kelaparan alias miskin atau fakir. Makanya berkaitan dengan zakat ini, orang fakir atau orang miskin kita utamakan. Lebih-lebih yang ada di sekitar kita. Ya, walaupun dia tidak meminta. Sebab kata Nabi, orang yang miskin, yang fakir benar mah biasanya nggak mau minta-minta dia. Nggak mau minta tadi. Lukmatun wa lukmatani, sesuap dua suap. Tamrotun wa tamrotani, satu kurma, 2 butir kurma, minta-minta. Nah, bukan itu katanya. Artinya tidak mesti itu miskin. Walaupun memang ada juga memang. Yang minta-minta memang benar-benar miskin. Tapi tidak sedikit, jangan terkecoh kita orang meminta-minta. Belum tentu miskin. Oh. Jadi sebenarnya mengenai definisi fakir dan miskin ini berikutnya nih. Tidak sama menurut para fuqaha. Jadi para ahli fikih berbeda tentang pemahaman apa itu fakir, apa itu miskin. Di antaranya ada yang mengatakan fakir itu lebih fakir itu orang yang tidak ada usaha dan tidak ada penghasilan dan tidak ada yang nanggung jawab. Tapi kalau miskin adalah orang usaha tapi dia tidak mencukupi itu. Ada hasil tapi tidak mencukupi. Nah, itu miskin. Makanya kata orang kadang sebut kalau orang fakir itu pekir katanya. Ada saking nggak punya apa-apa, nggak ada hasil, nggak punya yang nanggung jawab, sudah pekir amat loh katanya gitu kan. Tapi kalau miskin ada hasil tapi nggak mencukupi kebutuhan yang primer, yang pokok itu. Makanya ada hadis di bawahnya. Adalah firman Allah di bawahnya, amma safinatu pakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ini ya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Artinya dengan ini orang miskin yang dinyatakan dalam ayat ini adalah yaitu masih punya bahtera, masih punya kapal, punya perahu untuk menangkap ikan.
dia dapatlah 1 hari sekedar untuk kebutuhan 1 hari, tapi dia tidak mencukupi untuk keperluan lainnya. Berarti usahanya ada, tapi hasil tidak mencukupi yang pokok. Itu miskin sesuai dengan firman Allah tadi. Tapi ada juga yang mengartikan, berpendapat bahwa sebaliknya. Apa itu miskin? Yaitu orang fakir itu orang yang masih memiliki sesuatu meski kurang dari kebutuhan. Jadi sebaliknya gitu. Jadi kesimpulan awal, ada yang mengartikan miskin itu ada hasil tapi tidak mencukupi. Kalau fakir adalah memang sama sekali tidak punya hasil, ya, dan tidak ada yang nanggung. Sedapatnya saja, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, itu fakir. Tapi sebaliknya ada juga yang seperti itu miskin katanya. Jadi ada yang menartikan miskin adalah fakir, fakir adalah miskin. Ah, udah gitu aja. Ya, jadi terlepas itu pemahaman yang jelas artinya dua-duanya menjadi mustahik, itu aja. Berarti beda nanti itu pembagiannya. Kalau kita mau secara adil, orang miskin dengan orang fakir, berarti kalau menurut madhab Imam Syafi'i adalah orang fakir harus lebih banyak. Misalnya, udah mah fakir anaknya banyak. Nah, ini orang miskin anaknya juga banyak. Berarti walaupun sama-sama nih, si miskin anak banyak, si fakir anak banyak. Misalnya, si miskin anaknya 4, si fakir juga anaknya 4. Berarti satu keluarga ada 6 orang, ibu dan bapaknya kan. Nah ini berbeda itu kalau kita mau secara agak adil dikit lah gitu. Kalau yang miskin tadi kalau menurut Imam Syafi'i ada hasil tapi tidak mencukupi. Kalau yang ini memang nunggu benar-benar. Nggak ada hasil sama sekali. Udah pada sepuh-sepuh, nenek kakek, ngurusin cucunya misalnya. Nah berarti kalau menurut madhab Imam Syafi'i, orang fakir harus lebih banyak bagiannya ketimbang orang miskin. Tapi kalau menurut pendapat imam yang lain, saya nggak sebutkan imam siapa, nah yang jelas berarti orang miskin harus lebih banyak karena miskin mah sama sekali nggak ada hasil. Nah, gitu. Sebaliknya aja gitu ya. Nah itu ibu para jamaah, pada dasarnya fakir dan miskin adalah tidak pernah terputus dari mustahik atau berhak menerima zakat. Baik zakat mal, apalagi zakat fitrah. Nah, gitu. Diutamakan apalagi zakat fitrah. Nah, makanya mudah-mudahan berarti dengan kajian ini paling tidak kita betul-betul selektif ketika kita mau membagikan zakat tadi. Ya termasuk barangkali bukan zakat, misalnya sodako sunnah, itu juga sodako sunnah. Karena sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh kepada orang pada suatu lembaga yang memang sangat membutuhkan. Kan tadi dalam dialog antara seorang anak zaman Rasulullah karena ditinggalkan wafat ayahnya. Nah, jadi dalam kaitan ini juga maka sodakoh sunnah apapun begitu. Atau kepada orang apakah satu lembaga, misalnya ada lembaga yang datang ke ibu, apakah lembaga biasa panti asuhan, apakah lembaga di mana DKM sedang bangun masjid, atau barangkali lembaga pondok pesantren dan sebagainya, mana yang lebih sangat membutuhkan, itulah yang utamakan kita bantu. Artinya kalau memang sama-sama datang ke kita, kalau kita bisa bagilah mana yang untuk ini, mana yang ini, disesuaikan dengan kebutuhan yang mendasar. Contoh ibu, kemarin ini tahadus binikmah, bagi-bagi kenikmatan saja saya. Saya membawa jamaah majelis taklim saya dari Medang Lestari ke pondok pesantren yang saya bina. Saya kan sudah punya 2 binaan di Pandeglang sana. Yang satu dulu yang pernah ibu datang, yaitu Mardotilah. Yang kedua ini anak yang nomor 3 bikin lagi di beda kecamatan, lebih jauh lagi ke dalam, jadi beda kecamatan. Jadi mereka, saya nggak ngatur, hanya mereka laporan, Ustadz, kami dapat uang sekian katanya. Dapat uang 12.500.000. Kami mau bagi 2. Iya, saya bilang bagi 2 aja. Kami baginya begini kata dia. Saya nggak ngarahkan sama sekali. Gimana saya bilang? Baginya katanya pesantren yang lama 2 juta. 2,5 juta. Pesantren yang baru katanya
Ah, pesantren yang lama 5 juta gitu, pesantren yang baru 7,5 juta. Udah saya bilang sip, udah begitu. Kenapa yang baru lebih banyak? Karena memang yang baru sedang membangun benar-benar. Kalau yang lama kan sudah ada pembangunan yang dulu sudah kita lakukan. Nah ini berarti tanpa saya arahkan itu. Hanya saya katakan bahwa ada ini baru 2 tahun jalan, kalau ini udah 9 tahun jalan. Makanya sering dikunjungi itu. Sehingga mereka membagi seperti itu. Cerdas luar biasa. Nah artinya ini pengalaman dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Artinya kalau kebetulan datang ke rumah kita 2 lembaga, lembaga ini mungkin ada yang lebih sangat membutuhkan dari kita, ada yang agak itu. Nah, kita. Jadi dua-duanya pada akhir kita kasih bagilah gitu. Supaya rasa sama-sama rasa diakui, nah gitu, rasa disantuni gitu. Saya kira ini jadi kajian kita ini yang kadang-kadang sering terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, pengurus zakat yang kita sebut dengan amilin. Nah, amilin bukan ambilin ya, amilin. Amilin berarti orang yang mengelola zakat atau panitia zakat. Landasannya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini yang hadis diwatkan oleh Bukhari Muslim. An Busri bin Sa'idin, dari Busri bin Sa'id, An-Nabda Sa'diyal Kama Al-Maliki yaqala, bahwa Sa'id bin Al-Maliki berkata, Istamalani Umaru ala sodakoti. Kata Busir bin Sa'id, dia menceritakan bahwa namanya As-Sa'id Al-Maliki mengatakan, pernah kata Al-Maliki atau Sa'di Al-Maliki, pernah Sayyidina Umar mengangkat aku menjadi pengurus zakat. Istamalani Umaru ala sodakoti. Palama parogtu minha wa adaituha ilahi maroli. Amaroli. Bi'umma latin pakultu. Setelah selesai kumpul itu zakat. Parogtu. Selesai minha dari panitia zakat. Wa adaituha ilahi amaroli bi'umma latin pakultu. Maka kata Sa'di Al-Maliki, setelah selesai tadi pekerjaan tentang mengurusin zakat, saya katanya serahkan kepadanya. Nah, ia menyuruh aku mengambil upahnya. Jadi serahkan nih, ini hasilnya Amirul Mukminin, ini hasilnya ini diserahkan semua. Kata As-Sa'di Al-Maliki, Sa'di Al-Maliki, silahkan kau ambil upahnya. Nah, lalu kata itu Fakultu, saya katakan, kata Sa'id Al-Maliki, saya katakan, saya bekerja tak lain karena Allah. Innama amiltu lillahi. Innama amiltu lillahi. Sesungguhnya saya bekerja karena Allah. Faqala, maka berkata Umar bin Khattab, khudma utita, ambillah yang telah diberikan kepadamu. Fa inni amiltu, maka sesungguhnya aku pernah melakukan begitu ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amallani fakultu misla qaulika faqala li Rasulullah sallam. Saya juga seperti itu dengan zaman Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Saya kerja karena Allah, tapi ternyata Rasulullah tetap memberi. Ida u'tita syai'an min ghairi antas ala pakul wa tasaddaq. Nah, kata Umar bin Khattab, saya katakan seperti perkataanmu tadi karena Allah. Tapi Rasulullah katanya kemudian mengatakan kepadaku, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, tanpa minta, tapi Rasul memberi, maka ambillah dan bersedekahlah. Artinya, kalau kebetulan ini amilinnya umpamanya orang berkecukupan, tetap tidak boleh menolak. Kata Rasul, karena engkau sudah bekerja, ada kontribusinya, ada upahnya, ambil yang ditentukan oleh Rasulullah atau oleh aturan kepanitiaan. Kalau memang kamu termasuk orang yang berada, nah kata Nabi, dikatakan sih, pakul wa tasodak. Nah, silakan makan
atau silahkan sodakohkan. Artinya jangan, kan tidak ada buaya menolak bangkai gitu. Artinya kalau umpamanya panitia termasuk orang-orang berada, siap biarpun orang berada, tetap itu berhak untuk menerima. Bukan wajib ya, berhak untuk menerima. Hak ini jangan ditolak. Nah, kalau umpamanya udah kita terima, kebetulan kita orang berada, boleh dimakan, boleh disodakohkan lagi. Gitu. Pakul watasodak, silahkan kau makan dan silahkan kau sodakohkan. Nah itu. Jadi intinya panitia itu mendapatkan hak karena apa? Sebagai kontribusi karena dia bekerja. Makanya hati-hati, jangan ngaku amilin tapi kagak kerja. Tapi bagian dapat, bukan amilin namanya, ambilin namanya. Ngambil-ngambil saja kerja enggak ada. Nah makanya mudah-mudahan di masyarakat kita amilin benar-benar mereka bekerja untuk menerima, mengumpulkan dan mendistribusikan. Nah, itu tugas amilin itu. Bahkan amilin zakat itu, baik zakat mal maupun zakat fitrah, itu kerjanya 1 tahun itu. Yang pertama kan kalau umpamanya kalau kebiasaan di masyarakat kita haulnya Idul Fitri misalnya. Hampir di masyarakat kita orang berzakat mal itu rata-rata di Idul Fitri, jarang sekali di luar Idul Fitri. Nah, berarti amilin yang sudah ditugaskan oleh satu lembaga. Katakanlah kalau dia di masjid ditugaskan oleh DKM, di SK-kan oleh DKM. Dan tidak diberikan gaji dalam 1 tahun itu. Nanti gajinya tadi adalah sebagai amilin nanti bagiannya. Atau dia tidak digaji oleh pemerintah. Nah, tahu-tahu dia diangkat berarti jadi amilin, maka tugas amilin yang berkaitan dengan zakat membina mujakiat. Makanya kalau nanti Bu Dokter kebetulan ada yang mengkoordinir tentang zakat atau ada yang menanyakan, itu jangan tersinggung. Misalnya kalau memang betul-betul itu bisa saja itu zakat yang dibentuk oleh masjid lingkungan kita ditugaskan untuk mengkoordinir, ya, menginventarisir siapa-siapa yang wajib zakat tahun ini akan mengeluarkan zakat. Dibina itu, diberikan arahan. Sebab kadang-kadang ibu para jamaah, ada orang kadang-kadang udah zakat Pak, udah katanya. Dia kadang-kadang nih karena dia berikan sendiri belum tentu benar itu. Makanya yang paling enak zakat mal itu adalah menyerahkan kepada amilin, kepada panitia. Asal panitia yang benar-benar panitia yang jujur, yang kita tahu kualitas panitia itu. Sebab kalau oleh kita dibagikan langsung belum tentu benar. Tapi kalau udah kita niatkan ini panitia, zakat mal saya semuanya ini 10 juta. Saya belum mengeluarkan. Terserah lingkungan saya juga tidak tahu fakir miskinnya di lingkungan kita ini. Nah, silakan aja. Berarti panitia punya tugas berat itu. Setelah nerima, dia harus siap mendistribusikan kepada 8 asnaf tadi. Nah, tapi kalau umpamanya udah nyerahkannya kita memang ke panitia sudah sisanya misalnya. Udah fakir miskin sekeliling, udah misalnya Bu Dokter misalnya, udah nyerahkan kiri kanan, udah. Gitu. Ada nyerahkan lagi ke panitia masjidnya. Ini mah terserah mau kemana. Yang jelas fakir miskin sekitar saya sudah saya kasih. Nah berarti kalau yang itu panitia tidak terlalu berat. Tapi kalau menyerahkan semuanya, si mujakinya belum mengeluarkan, itu agak berat itu. Nah makanya berhak untuk menerima hak menerima zakat panitia tadi. Satu. Yang kedua, seyogianya. Nah, panitia itu makanya dapat kontribusi tadi upah atau hak menerima zakat karena dia ngerja yang bagus mah zakat fitrah atau zakat mal itu bukan dibariskan fakir miskin. Kakek mbah kakung, mbah ini, mbah itu baris pada udah bongkok-bongkok. Dia banyak bawa karung karena ada beras bakal dapat beras misalnya sampai atau pegang kupon dia sampai jam 2 siang belum dapat. Itu kurang bagus. Yang bagus itu adalah kalau memang di lingkungan kita nih. Di lingkungan kita ini misalnya si amilin itu inventarisir kemudian nanti diantar oleh panitia.
Kalau di lingkungan Masjid Al-Amin misalnya, Masjid Al-Amin, lingkungannya ada seberapa kakak, sudah dihitung oleh panitia. Sudah didata, ada berapa yang fakir, ada berapa yang miskin. Oh, yang fakir ada sekian kakak, yang miskin ada sekian, mu'alaf ada sekian, kemudian gorimin ada, kemudian juga umpamanya sabilillah juga ada. Sudah dipilah-pilah, nanti panitia ngantarkan. Lebih-lebih kepada fuqara masakin. Lebih-lebih ke pokok masakin. Jangan sampai fakir miskin dipertontonkan, dibariskan. Sampai 2-3 jam mereka baris. Dapat beras 5 kilo. Uang 50.000. Setengah hari dia baris. Kasihan ya. Jadi tugas panitia antarkan gitu kan. Nah sebenarnya makanya panitia itu tadi bukan sekedar mengumpulkan, termasuk membagikan. Ibu jamaah umat rahimakumullah, boleh merenung dan boleh bertanya ke diri kita masing-masing. Mana yang paling gampang? Mengumpulkan apa? Membagikan. Nah, panitia nih. Ini walaupun kita jarang ibu-ibu jadi panitia, tapi kita perlu tahu ilmu. Untuk disampaikan juga kepada bapak-bapak nanti yang jadi panitia, siapa tahu suami ibu jadi panitia. Kan zakat itu ada 2 kategori zakat mal. Ada kategorinya kata Nabi, khud min amwalhim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambil. Ini tugas hud ini kepada panitia. Berarti kata Allah, tagih zakat. Kayak Rasulullah pernah ngirim Mu'ad bin Jabal ke Syam. Kirim Mu'ad bin Jabal ke Syam untuk menagih zakat mal ke negeri Syam. Ditagih itu oleh panitia. Tapi ada juga ayat yang mengatakan aqimis shalah wa atu zakat, dirikan salat, bayarkan zakat. Berarti kalau ibu jadi muzaki, orang yang wajib zakat tidak perlu ditagih, antarkan ke panitia. Berarti panitia ada tugasnya 2 dalam mengumpulkan nih. Pertama bisa melalui tagihan, sudah diinventarisir tadi, muzaki lingkungan Al-Amin si ini sudah kontak, nanti mereka datangin udah nggak ragu lagi, nggak bakal masalah lagi karena sudah kita datangi, udah silaturahmi duluan, sudah diinventarisir. Kemudian yang kedua ada juga kemungkinan pokoknya kami insya Allah menjelang Idul Fitri ini berzakat, tidak usah datang ke rumah, kami akan antarkan. Dua-duanya benar, ditagih juga boleh, diantarkan juga boleh. Yang kagak benar, yang nagih enggak ada, ngantarkan pun enggak. Diam-diam aja. Rasa enggak ditagih nanti di akhirat. Nah ini. Makanya mudah-mudahan kita kalau kebetulan ditagih, didatangi ke rumah oleh panitia, terima. Legowo lah. Jangan bahasa tersinggung. Ngapain nagih-nagih segala macam. Ini kan duit-duit aku, jangan. Kan itu memang tugas panitia. Nah, kemudian tugas panitia yang berikutnya berarti mendistribusikan. Tapi yang jelas ibu, yang paling berat mendistribusikannya, membaginya. Kalau salah membaginya, kalau muzaki mah katakan si fulan mengeluarkan zakat. Sudah benar dia mengeluarkan zakat. Dia mah sudah nggak masalah dia mah. Karena dia sudah mengeluarkan ya tahu benar aja. Tapi panitia, kalau salah membagikan berarti tanggung jawab. Gitu. Tidak tepat dengan sasarannya misalnya. Makanya yang paling berat membagikan. Sama Bu. Dengan kurban, ya kurban. Ngumpulkan hewan kurban gampang. Melalui medsos aja. Di share. Siapa yang ikut kurban sapi. Nih 7 orang, nih baru 6 orang. Nih sapi nomor 1 orang lagi. Selesai sapi nomor 1. Daftar lagi sapi nomor 2. Siapa yang ikut terus pada ngisi uang ditransfer. Gampang. Membagi coba bayangkan. Kadang-kadang begitu kita dapatnya sapi 2 ekor, mustahiknya yang akan dibagi banyak. Itu yang itu Pak, yang kakinya ini nih. Ambil dong. Nanti ya. Kakinya nanti. Kemudian nanti begitu membagikan, kalau korban ini kan enggak orang miskin saja, semua juga dapat makan gitu kan. Dapat makan, dapat menerima. Akhirnya sapi 2 ekor yang akan dibagi 300 bungkus misalnya. Wah itu. Dilihat dagingnya, aduh nggak sampai setengah kilo dagingnya. Ini kan berat kadang-kadang hati kita. Apa iya ya
hanya 3 on saja dagingnya, paling tambah tulang, tambah jeroan misalnya. Ini berat ini. Dan kita pun yang nerimanya juga kadang-kadang kalau nggak ada keimanan berat. Ngapain daging segini? Misalnya buah jamur ini diantar, dagingnya nggak sampai 1,5 kilo, hanya 2 on. Tulang aja ada jeroan, jeroan pun kadang-kadang ada usus doang yang ada kotorannya itu namanya. Kadang-kadang yang nerima, ngapain daging begini? Padahal kan itulah namanya kurban. Kurban itu kan bukan dilihat besar kecil, tapi tabarukannya, keberkahannya itu. Nah, itu sedikit kita simpan ke sana. Jadi zakat pun begitu. Yang paling berat justru membagikannya. Makanya mudah-mudahan barangkali kalau di lingkungan kita kebetulan mau berzakat, apakah zakat mal, apakah zakat fitrah, kalau ada panitia yang kredibel, panitia yang memang adil, dapat dipercaya, amanah tadi, lebih bagus kita serahkan dengan panitia, terserah panitia membagikannya. Kita mah terima beres, terima jadi. Kalau ada kesalahan ditanggung oleh panitia. Makanya panitia itu bukan hanya tanggung jawab di dunia sampai ke akhirat. Ibu jamaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang berkaitan dengan ini tadi jelaslah bahwa panitia berarti berhak untuk menerima zakat. Pengurus zakat berhak menerima zakat. Seperti halnya tadi di zaman Umar bin Khattab yang bernama As-Sa'di Al-Maliki, Sa'ad Al-Maliki pernah menolak karena menganggap dia lillahi ta'ala. Ternyata kata Umar bin Khattab, aku pun pernah di zaman Rasulullah ditugaskan menjadi panitia zakat, aku nolak karena bekerja karena Allah. Rasul tetap mengatakan, terimalah itu memang hakmu, dan kalau kau mau makan, kalau enggak sedekahkan. Nah, berarti kita punya sedekah lagi, jangan menolak. Kemudian pengurus zakat adalah mereka yang mendapatkan tugas tadi kan dari imam, pemerintah. Nah, sekarang ada Bajnas. Bajnas ini kan hanya bedanya gini. Kalau Bajnas ini beda dengan UPJ. UPJ yang beratnya UPJ, Ibu. Apa UPJ? Unit pengumpulan zakat. Atau unit penampungan zakat atau penimbunan zakat. Kan langsung ke objek kan kalau UPJ. Langsung ke objek, langsung ke mujaki mendatangi atau nagih. Atau mereka kita panggil. Datang ke masjid, ke kantor sekretariat. Tapi kalau Bajnas ini di kecamatan atau di kabupaten, nunggu setoran. Nunggu setoran. Agak nyaman mereka. Bajnas kecamatan nunggu setoran dari desa, Bajnas kabupaten nunggu setoran dari kecamatan. Ujuk-ujuk bagi-bagi misalnya, naudzubillah. Ujuk-ujuk bagi-bagi. Sah-sah saja karena dia juga punya tugas mengkoordinir, mendistribusikan nanti. Setelah kumpul dari tiap-tiap kecamatan di kabupaten, nanti dijumlah, ditotal, didistribusikan lagi, turun lagi ke masyarakat. Biasanya kalau sudah sampai ke Bajnas kabupaten itu turunnya bukan kepada Pokoro Masakin lagi. Karena Pokoro Masakin mah sudah dibagi oleh UPJ. Nah, jadi makanya yang setor ke kecamatan itu oleh tingkat desa adalah tentunya sudah tinggal untuk sabilillah, untuk yang lain-lainnya saja. Pokoro Masakin, Gorimin, segala macam yang ada di lingkungan kita sudah dikasih. Makanya kalau ada tingkat kecamatan ngotot ingin gede, bagian dari tingkat desa itu salah. Sebab kan di bawah juga ada mustahiknya. Dan kalau yang ke sana ke tingkat sampai ke tingkat umpamanya kabupaten, katakan ke Bajnas kabupaten, itu kan walaupun keluar lagi nanti nggak tahu bulan apa gitu kan. Padahal kalau yang Pokor Masakin mah itu kalau maunya dia haulnya bulan Idul Fitri berarti untuk beridul fitri gitu. Nah, makanya di sini barangkali para jamaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi panitia zakat itu tadi berarti atau amilin itu ditugaskan oleh pemerintah atau oleh lembaga yang menaunginya. Kalau masjid berarti di SK-kan oleh DKM. Makanya DKM yang hidup, DKM yang benar, tiap ada kegiatan di masjid itu selalu dikoordinir oleh DKM. Betul-betul di-manage. Misalnya
setahun sekali misalnya panitia zakat diperbaharui, di SK-kan lagi, dipilih lagi, atau bisa saja 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Tapi yang bagus barangkali sambil evaluasi setahun sekali, gantian tugasnya di SK-kan lagi. Si A, si B, atau mungkin masih yang itu juga separuhnya, separuh wajah-wajah baru. Itu kaitan dengan zakat. Baik itu kaitan zakat mal, zakat fitrah bergabung di situ. Mungkin ada infak sodakoh di situ. Mungkin juga ada yang nitip juga kifarat atau pidyah gitu kan, bisa saja. Bisa saja itu melalui panitia. Tapi hati-hati kalau kita menyiapkan pidyah, katakan ini pidyah puasa, ini pidyah ini, supaya panitia zakat tidak salah mentasarufkannya. Nah itu para jamaah. Jadi berarti DKM tadi meng-SK-kan, menugaskan supaya ada rasa tanggung jawab. Termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Artinya umpamanya DKM Asmaul Husna misalnya mengadakan peringatan Maulid Nabi, tidak bagus atau kurang bagus kalau peringatan Maulid langsung ditekel aja oleh DKM pengurus inti, nggak bagus. Yang bagus adalah dibentuk panitia kecil, di SK-kan oleh DKM. Jadi DKM tinggal menjadi pengawas, pengontrol saja. Semua kegiatan begitu. Nah, itu namanya al-haqqu bila nidom itu. Berarti kebenaran yang dikoordinir, diinventarisir gitu. Di-manage gitu. Harus baik. Sebab kalau nggak di-manage bisa dikalahkan oleh kebatilan yang di-manage dengan baik. Baik, itu pemahaman dari makna panitia ya. Jadi bisa saja berapa banyaknya itu anggota panitia. Bisa saja anggota intinya misalnya 5, misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, berarti 5 tuh. Nah, jadi ada seksi-seksinya, seksi pendistribusian, seksi ini, seksi itu. Nah, berarti kita ambil tuh seksi-seksi itu dari kebetulan umpamanya dia jadi seksi cocok. Nah, itu orang-orang miskin boleh direkrut tuh. Supaya dia dapat nilai tambah. Berarti bisa dapat 2 bagian nanti dia itu. Satu bagian dia atas nama panitia, kebetulan jadi anggota panitia. Satu bagian dia atas nama miskin, bisa. Ya, kalau orang kaya berarti kan lebih orang kaya. Nah, jadi panitia dia, ya tetap itu ambil saja kata Sayyidina Umar. Nah, gitu kan. Baik. Kemudian akan tetapi di sini katakan di halaman berikutnya, kalau pengurus zakat itu sudah menerima gaji yang teratur tiap bulan dari negara, dari pemerintah, dan gaji tersebut bisa mencukupi kehidupannya, maka ia tak bisa digolongkan kepada amilin atau pengurus zakat yang dapatkan hak tadi. Tapi agak langka, agak jarang, walaupun bajnas itu nggak ada itu gaji khusus orang bajnas itu. Karena walaupun digaji khusus kan kerjanya nggak seberapa itu gitu kan. Nah, pada umumnya gitu kadang artinya katakanlah gajinya atau insentifnya itu musiman saja. Nah, tapi kalau umpamanya ada berarti tidak berhak untuk menambahkan lagi karena dia sudah kerja, itulah kerjanya gitu. Tapi kalau enggak berarti dia ada hak untuk menerima. Nah ini Ibu para jamaah itu yang berkaitan dengan panitia atau amilin. Yang keempat mu'alaf. Landasannya sabda Rasulullah an Anasin dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun yus'alu syai'an alal Islam illa a'tahu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tak pernah diminta sesuatu demi kejayaan Islam kecuali kalau berikan, kecuali beliau berikan. Kata Anas selanjutnya, maka datanglah kepada beliau seorang laki-laki menyampaikan suatu permintaan. Beliau kemudian menyuruh Anas, diberikan kambing banyak di antara 2 buah bukit, yakni dari kambing hasil pungutan zakat. Maka di sini cerita Anas bin Malik, Anas berikutnya adalah bahwa orang itu kemudian pulang kepada kaumnya lalu berkata, "Hei kaumku, masuk Islamlah kamu sekalian, karena Muhammad sungguh
telah memberikan sesuatu pemberian atau bagaikan orang yang tidak khawatir melarat. Nah, jadi berkaitan mu'alaf ini, apa tujuannya mu'alaf yang baru masuk Islam? Ini kejadiannya kata Anas. Anas bercerita, Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seseorang mu'alaf yang baru masuk Islam mengadu nasib hidupnya. Di samping dia imannya masih lemah, juga ekonomi lemah. Nah, itu kebetulan yang datang itu. Bukan mu'alafnya konglomerat. Kalau mu'alafnya kemarin Ustadz Yahya Waloni kan dia banyak duit waktu dia masuk Islam. Ini memang mu'alaf kebetulan datang kepada Rasulullah. Maka Anas menceritakan, Rasul katanya kepada waktu ngasih kambing 2 ekor. Nah, kambing apa? Kambing zakat. Nah, jadi kan berarti kambing itu kan ada yang mengeluarkan zakat kambing, zakat unta, zakat sapi kan. Nah, itu berarti ada stok katakanlah gitu. Kalau zakat mal juga kan ada baitul malnya gitu kan. Simpanan zakat kambing masih di Tegalan katanya. Digembalakan. Itu khusus. Nah, si mu'alaf itu dikasih kambing. Akhirnya dia bawalah ke kampungnya. Saudara-saudara, masuk Islamlah kalian. Aku ini dikasih kambing nih oleh Rasulullah, oleh Muhammad katanya gitu. Nah, berarti hikmahnya apa mu'alaf itu? Di samping untuk memperkokoh ekonomi dia, si mu'alaf tadi, supaya betul-betul di Islam itu terasa hebatnya Islam, terasa sosialnya Islam itu, ya. Maka di samping itu juga sebagai motivasi, sebagai rangsangan untuk orang-orang, supaya tertarik dengan al-Islam, bukan nyogok, bukan. Dan gitu kenyataannya gitu kan. Dibuktikan, jadi Islam itu dibuktikan. Artinya memberikan pertolongan kepada orang yang imannya masih lemah, yang ekonomi masih lemah. Kalau kebetulan katakanlah naga 9 ada yang masuk Islam. Naganya ada 9 kan di Indonesia ini. Masuk Islam 4 orang. Ya 4 orang, nggak tahu siapa namanya. Pokoknya 4 orang. Itu tidak perlu dikasih zakat ya, model gitu mah. Pelihara, dijaga oleh kita harta kekayaannya, jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikelabui gitu. Tapi kalau kebetulan dia mu'alafnya udah iman masih lemah, baru masuk Islam, ekonomi lemah, Nabi pernah mencontohkan kasih kambing. Ya. Kasih kambing, berarti dikasih modal. Nah, gitu. Jadi dengan dikasih modal itu dia bercerita. Dan beranak pinang lah itu kambing itu berkembang. Jadilah kekuatan ekonomi Islam bagi si mu'alaf tadi. Bercerita, akhirnya orang nanti berduyun masuk Islam. Dapatlah mu'alaf tadi. Maka itulah fungsinya zakat. Jadi sebenarnya fungsi zakat itu kalau kita berikan itu yang bagus mah bukan sebagai bahan konsumsi sebenarnya. Hanya kadang-kadang gini ibu para jamaah. Kadang-kadang serba salah kita ngasih zakat mal itu. Orang miskin dikasih zakat mal, tujuan kita nih. Ada banyak katakan seseorang kaya mau ngasih zakat mal kepada si miskin. Nah, dia yang tidak ada kerja dan usaha. Kasihlah oleh kita 3 juta. Tolong mas, ini saya kasih zakat mal untuk mas, ya, sekeluarga. Coba kalau bisa mas jualanlah dengan modal ini. Nah, suruh jualan, apakah jualan bakso, apakah jualan cilok, apakah jualan apa gitu kan. Ini kadang-kadang merasa dapat duit bukan pakai modal dagang. Jadi konsumtif doang dia. Habis lebaran selesai, habis 3 juta. Nggak ada wujudnya lagi. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Padahal memang aturan yang paling bagus ada memang bukan membelikan ikan, tapi berikan pancing. Supaya pancing dapat ikan gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang karena si miskinnya tidak modal, tidak punya skill, tidak punya keahlian, akhirnya seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Dikasih bahan 10 juta modal untuk jualan pecel, hanya jualan pecelnya enggak juntrung, bahkan itu karena dia enggak telaten, akhirnya umpamanya tetap aja uang habis, jualannya bangkrut. Padahal tujuannya zakat mensejahterakan ekonomi umat. Nah gitu. Nah makanya panitia juga harus jeli kalau kebetulan. Nah setelah selesai Idul Fitri, misalnya zakat fitrah juga masih ada stok, zakat mal masih banyak yang
memang belum tersalurkan, yang lain sudah disalurkan, bisa saja itu menjadi dana-dana bergulir untuk umat. Gitu. Nanti kaitan dengan sabilillah juga ada nanti. Bikin satu tempat penginapan untuk di mana ada ibnu sabil, tidur di hotel nggak punya duit, tidur di masjid sementara kurang elok kalau di masjid kan ada ngiler, ada apa. Kita punya tempat dekat masjid, satu mes untuk menginapnya para musafir yang memang sedang bepergian. Gitu. Dari zakat, dari harta zakat itu bisa dibangun. Nah ini jadi kekainan kamu alat tadi para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tujuannya seperti itu dan artinya untuk memperkokoh akidah dan memperkokoh ekonomi umat supaya masuk Islam itu tidak sengsara dia. Kemudian mu'alaf itu bermacam-macam antara lain. Dalam kitab ini, dalam buku ini berarti Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal mengutip. Pertama, orang fakir yang bisa diharapkan masuk Islam. Nah, itu termasuk kategori mu'alaf kata Syekh Muhammad Al-Jamal. Orang kafir yang bisa diharap masuk Islam oleh Rasulullah, oleh Nabi, mereka diberi zakat agar hati mereka lunak dan terdorong masuk Islam. Tapi bukan nyogok. Bukan ngomong begini. Nggak ngomong. Artinya berarti kalau begitu, kalau mau kitab ini, buku ini, boleh itu zakat mal diberikan kepada orang non-muslim. Siapa tahu dia Islam, tapi jangan ketika nyerahkannya. Nih mas agama apa mas? Saya Hindu. Nah aku kasih zakat ya. Yang mudah kau nanti masuk Islam. Jangan ngomong begitu. Kalau ada tetangga kita yang miskin, walaupun bukan muslim, kalau harapan kita dia karena kelihatannya udah cenderung ke Islam, dengan diberikan zakatnya mudah-mudahan masuk Islam gitu. Tapi jangan seolah-olah ini aku kasih zakat tapi kau masuk Islam ya. Jangan begitu. Jadi Nabi hanya pengarang ini buku hanya mengkategorikan bisa saja orang kafir yang diharapkan untuk masuk Islam, maka berilah zakat. Siapa tahu dengan menerima zakat dia masuk Islam. Itu dibenarkan kalau menurut versi buku yang kita pegang ini. Kemudian yang kedua, orang kafir yang dikhawatirkan akan membahayakan agama dan umat Islam. Mereka diberi zakat agar jangan menimbulkan bahaya. Sebaliknya ini, kalau tadi supaya Islam ini bakal membahayakan, mengganggu. Nah, diberikan supaya kelihatan, oh benar-benar Islam ini toleran. Jangan menceritakan zakat. Jangan ceritakan zakat, pokoknya sedekah aja dengan dia. Ini berbahaya nih kalau kita dekati dia. Bukan dipukul, dirangkul. Gitu istilah Ustadz Jainuddin almarhum. Jangan dipukul dia, tapi kita rangkul. Kita berikan dia sesuatu. Gitu. Supaya dia tidak mengganggu Islam. Yang ketiga, orang Islam yang masih doib keislamannya. Yang ini yang populer nih, yang nomor ketiga ini. Mereka pun patut diberi agar keislamannya makin teguh, ekonominya makin kuat. Nah, itu ibu para jamaah. Baik, berikutnya. Jadi hanya menurut Imam Abu Hanifah, nah kita garis bawahi di bawahnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Abu Hanifah, kewajiban memberi zakat kepada para mu'alaf ini telah gugur katanya. Karena agama Islam telah tersebar luas dan takkan tertindas lagi. Karena Islam sudah mayoritas katanya. Ini Abu Hanifah dulu ngomong begitu. Tapi kenyataannya sekarang di lapangan kita yang rasakan. Biarpun umat Islam ini mayoritas, tetap aja banyak yang tertindas. Kalau kebetulan yang muslimnya tadi kere, yang miskin, udah miskin, jarang bergaul, jarang ikut kajian-kajian, akhirnya lemah iman. Bisa ditindas oleh yang non-muslim tadi. Kan kita rasakan sekarang. Sudah pada mulai berani menindas, melecehkan gitu kan. Nah, itu bisa saja Imam Abu Hanifah bercerita demikian di zaman beliau. Tapi kita rasakan zaman akhir ini, tidak seperti itu kenyataannya. Maka tetap bagi kita kaitan dengan mu'alaf tadi tetap ada haknya untuk menerima zakat tadi. Jadi kepada mu'alaf ini telah gugur kalau kata Imam Malik tadi, Imam Abu Hanifah. Karena agama Islam telah tersebar luas di mana-mana katanya. Dan rasanya pendapat inilah yang lebih kuat. Insya Allah
Dan saya sendiri lebih cenderung kepada ini, kata Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Tinggal terserah kita. Apa kita mau oke seperti ini? Saya Ibrahim Muhammad Al-Jamal begitu cenderung beliau ke situ katanya. Nggak perlu lagi. Tapi kalau saya sih, kalau memang ada mu'alaf tadi, ya tetap kita santuni mereka. Ya tadi. Kalau kebetulan mu'alafnya tadi ya ekonominya lemah, kecuali kalau Naga 9 yang masuk itu mah bukan nerima zakat, apalagi zakat fitrah. Zakat mal aja tidak perlu, tapi dia bimbing dia, kita arahkan supaya dia mentasarufkan kekayaannya sesuai dengan tuntunan Islam begitu. Karena dia kan mulanya menumbulkan kekayaan kan tidak tahu tuntunan Islamnya. Setelah dia masuk Islam berarti kita berikan bimbingan bagaimana mentasarufkan, membelanjakan hartanya. Itu si mu'alaf tadi gitu. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Mungkin bisa oke, bisa tidak oke. Bisa saja kita oke ngikutin. Kalau memang kenyataan seperti itu. Tapi kenyataannya kalau menurut saya sekarang justru ya banyak sekali sekarang kita kan walaupun sudah mayoritas, apalagi kalau di negeri-negeri yang minoritas muslimnya, yang mayoritas jadi kita sudah banyak yang berani melecehkan Islam. Lebih parah lagi, dia ngaku Islam, tapi dia tetap takut dengan hukum Islam, yang disebut dengan Islamfobia. Kenapa terjadi Islamfobia? Aku Islam tapi takut dan benci kepada Islam. Kan aneh. Karena dia pertama tidak ngaji. Jadi begitu datang ajaran Islam dianggapnya aneh. Dianggapnya Islam itu kejam. Dianggapnya Islam itu memeras dan lain sebagainya. Satu, kedua, jadi pihak eksternal dari luar. Tidak sedikit orang-orang datang di medsos itu menceritakan Islam itu gini, Islam itu jeleknya aja yang dipertontonkan. Di-share oleh mereka supaya Islam itu umatnya benci terhadap aturan Islam. Islam itu bertentangan dengan HAM dan lain sebagainya. Nah makanya kita semua supaya tidak menjadi Islamfobia tadi berarti kajian itu memang penting supaya melek dengan hukum-hukum aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang keempatnya. Yang kelima, memerdekakan budak. Nah, memerdekakan hamba sahaya. Rikob berarti kan di sini kan ada rikob. Ada kata-kata rikob tadi di At-Taubah tadi. Wal gharimina wa fir rikob. Nah, wal mu'alafah tadi kulubum wa fir rikob. Rikob. Artinya hamba sahaya untuk dimerdekakan dari zakat. Sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu pernah siapa yang jadi hamba saya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar misalnya, gitu kan? Itu. Jadi ditebus itu. Hamba saya tadi yang dijual tadi ditebus dari zakat tadi. Sekarang sudah nggak ada lagi namanya hamba saya atau rikob itu atau budak belian itu sudah nggak ada lagi. Ammah sudah nggak ada lagi ya. Nah, kalau ada itu artinya dimerdekakan dengan harta zakat tadi. Kalau memang zakat nggak ada berarti orang perorangan, oleh orang perorangan juga bisa. Gitu. Baik, yang berikutnya yang keenam, orang-orang yang berhutang. Gorim namanya. Gorimin, orang-orang berhutang adalah orang yang berhutang karena suatu kebutuhan yang pokok. Mereka bisa diberi zakat untuk membayar hutangnya dengan syarat ketika dia berhutang adalah untuk memenuhi perkara halal serta kebutuhan pangan, pakaian, kemudian menuntut ilmu dan lain-lainnya. Nah, ini sangat sensitif sekali makna gorimin ini. Bagaimana kalau goriminnya punya hutangnya bekas beli cicilan rumah, cicilan mobil. Itu bukan gorimin. Ini hutangnya bekas yang pokok. Berarti kesimpulannya sebenarnya kalau gorimin itu pasti miskin gitu. Gorimin itu pasti miskin. Kenapa sampai punya hutang dia? Karena miskin. Punya hutang beras, punya hutang bekas membeli pakaian, punya hutang bekas karena umpamanya dia bayaran sekolah pesantren atau sekolah anaknya. Itu kan pasti punya hutang. Gorim itu namanya. Atau mungkin para kiai, para ustadz punya hutang. Hutang bekas menyelesaikan pembangunan pesantren. Misalnya Juhaidi nih, misalnya Bu Dokter nih, misal ini ya. Punya hutang.
Nah, tapi saya belum pernah menyampaikan punya hutang bekas pesantren. Saya jarang hutang itu. Kalau ada dibangunkan, kalau nggak ada diam-diam aja, cari aja gitu. Kalau udah ada baru dipakai gitu. Nggak mau saya ngutang-ngutang, takut beban nanti, takut nggak kebayar. Nah itu jadi pokoknya hutang itu bukan hutang bekas maksiat gitu aja. Hutang bekas yang pokok, apakah sandang, pangan, atau papan misalnya. Untuk memperbaikan rumah, punya hutang nih. Nah, kemudian tadi anaknya lagi yang pesantren, kekurangan biaya, benar hutang misalnya tuh. Bisa saja termasuk di situ. Nanti anak yang pesantren itu bisa berarti oleh bapaknya dapatkan rezeki dari Gorimin, bisa saja dia dapat dana dari zakat karena Ibnu Sabil. Habis biaya dalam menuntut ilmu pesantren. Nah gitu. Nah itu Gorimin ya. Jadi Gorimin sensitif sekali pemahamannya, jangan punya hutang bekas umpamanya main judi. Bukan. Punya hutang kredit rumah misalnya, rumah yang mahal. Nah, itu bukan yang pokok. Ngapain nggak? Tidak punya penghasilan banyak beli rumah yang mahal-mahal. Nah, gitu. Akhirnya punya cicilan tiap bulan umpamanya. Nah ini makanya di sini barangkali memahami tentang gorim ini sangat sensitif sekali. Baik kita lanjut saja. Yang ketujuh, jalan Allah atau sabilillah. Kalau Profesor Saltut mengatakan sabilillah itu sabilillah khair, jalan kebaikan. Jalan kebaikan artinya asal jalan kebaikan itu bisa dikatakan sabilillah. Asal mulanya sabilillah bagaimana artinya orang yang sedang berjuang di medan perang. Mulanya ada tentara-tentara sedang berperang, kekurangan senjata beli dari zakat, kekurangan banyak amunisi beli dari zakat, atau termasuk biaya orang-orangnya yang mau ke medan perang biayanya dari zakat. Itu mulanya. Berperang membela negara, membela bangsa, membela martabat umat. Itu. Tapi ada juga yang memahami sabilillah khair, jalan kebaikan. Makanya tidak sedikit orang mengatakan sabilillah, pembangunan masjid adalah sabilillah. Jadi bisa saja kalau umpamanya masjid sedang dibangun, ketimbang itu misalnya nih, misalnya ada bangun jalan, bangun masjid di daerah-daerah suka nutup jalan tuh. Panjang tuh jalan dicegat tuh. Kiri kanan yang minta-minta sedekah itu. Saya memacetlah misalnya. Itu kan kita umat Islam harus jeli sampai ke sana. Kalau memang ini Bajnas tadi ada dana ngapain? Enggak, gitu. Udah aja itu panitia zakat tadi, panitia pembangunan masjid ditanyakan berapa lagi kebutuhannya itu. Ini malu kita jalan terganggu ini sampai agak istilah macet, sampai ada orang ngomel gara-gara jadi tadah untuk sedekahnya 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 misalnya. Memang positifnya ada. Apa positifnya? Misalnya Bu Hajah Juriyah, kebetulan baunya ada itu. Kan berani nyampaikan walaupun hanya 20.000 atau 10.000 kan, alungkan aja, 10.000. Tapi kalau sengaja ngantarkan ke panitia, berani nggak Bu Haji? Antarkan 10.000. Jauh lagi. Tapi dengan adanya itu kan kebetulan kita ada uang aja 10.000 lemparkan, 50.000 lemparkan. Ada positifnya. Tapi negatifnya banyak. Makanya kalau panitia zakat ini memang ada stok. Ini kadang-kadang kurang pemahaman begini. Kadang-kadang kalau ada sisa zakat misalnya di satu masjid, kayaknya ini punya kita. Bukan punya orang lain, punya kita untuk kita aja. Bukan begitu. Bahkan sebenarnya sampai-sampai kan masyarakat jamaah kita ada yang tadi punya rumahnya sudah reot, sudah mau roboh, bangun rumah itu. Dari uang zakat tadi. Yang stok tadi yang barangkali dibagikan ke pokok rumah sakit dan lain-lainnya ini masih ada, kita bisa jadi bangun tuh. Apalagi tadi dia aktivis masjid. Ini kadang-kadang kita nggak berani sampai ke sana. Hanya diumumkan aja, alhamdulillah uang kas DKM kita sampai tanggal hari ini berjumlah 250.350.000 rupiah. Bangga mengumumkan saldo. Di kiri kanan ada jamaah masjid yang kelaparan. Ada jamaah masjid rumahnya sudah mau hampir roboh. DKM nggak melek matanya. Ada masih gitu. Nah maka oleh karenanya, jadi berkaitan dengan orang-orang yang berhutang tadi, termasuk orang sabilillah itu relevan itu. Bisa saja kiai punya hutang karena hutang bekas sabilillah. Jadi bisa saja nyerahkan dengan kiai yang punya hutang tadi atas nama duit sabilillah untuk jalan Allah karena pembangunan masjidnya tadi terbengkalai.
lebih bagus tadi. Berapa lagi kurangnya? Ya kurang lebih kami ini kata memerlukan dana untuk ini finishing. Ya kurang lebih 25 juta lagi. Udah tutup nih. Pinggirkan nih drum-drum udah. Kita itu kan nih supply oleh kita. Atau kalau perlu tadi berapa masjid gitu. Di satu jalan, satu kampung sedang bangun masjid, nunggu di jalan. Masjid-masjid sekitarnya kan banyak yang masjid penghasilannya lumayan. Satu Jumatan ada 3 juta, 2,5 juta. Itu kan bisa saja itu duit itu tadi ya patungan masjid ini nyumbang 5 juta, masjid ini 5 juta, masjid dapatlah 5 masjid 25 juta. Selesai itu masjid yang sedang bangun, tidak nunggu di jalan lagi. Tapi kadang-kadang pemahaman dan kesadaran seperti itu DKM kadang-kadang belum nyampai. Rasanya punya gua aja ini mah, punya masjid gua ini mah. Padahal kalau ketahuan oleh yang suka berinfaknya, senang sekali yang berinfaknya itu. Tapi kalau hanya diumumkan doang, yang berinfaknya juga geli dia, enak dia. Diumumkan doang, nggak bangun kagak, apa kagak. Dikemanain tuh duitnya? Akhirnya buruk sangka nantinya. Jangan-jangan ini hanya diumumkan doang duitnya mah raib misalnya. Ya bisa saja masyarakat begitu. Ujung-ujungnya semangat berinfak nggak ada. Makanya contoh Masjid Jogokarian di Jogja. Luar biasa. Sarana masjid lengkap. Penginapan pun ada. Habis Jumatan ada makan siang dan sebagainya. Ya, andai kata tidak seperti itu pun minimal sekitar kita perhatikan. Supaya jangan ada istilah nambah kotak amal hilang, dicurilah macam-macam. Jangan-jangan yang mencuri kotak amal itu juga mungkin orang yang memang tidak makan. Jangan-jangan seperti itu. Padahal duit diumumkan terus setiap Jumat misalnya. Nah ini makanya sabilillah pengertiannya sangat luas ya. Jadi bukan sekedar pembela agama Allah berarti perang di medan perang. Sebab kalau Indonesia mengamini sabilillah orang yang berperang, kapan duit itu mau keluar? Kapan orang yang datang ke medan perang untuk berperang dengan orang kafir? Kita alhamdulillah luar biasa Indonesia. Biarpun agama berbeda, tetap nggak pernah perang kita mah. Mana ada perang Kristen dengan Islam? Nggak pernah kita. Enjoy aja kita, hebat kita benernya. Makanya dana itu ya kita salurkan kepada yang lebih positif lagi. Supaya betul-betul kelihatan oh Islam itu hebat gitu. Ini hanya diumumkan doang, ada DKM yang seperti itu. Nah, kalau bisa ibu berikan masukan, nah saya kan berikan masukan. Saya juga sering itu. Sering. Tapi ada kadang-kadang begitu kita berikan masukan secara umum sebenarnya secara umum pernah saya nyampaikan di satu majelis, di satu kajian seperti itu. Ngegerumut itu DKM di kampung itu. Siapa yang ngasih tahu dengan Ustadz katanya? Itu nyindir kita katanya. Ada gitu. Padahal saya bukan nyindir, menyampaikan pentasarupan dana zakat atau infak yang ada di masjid itu begitu. Jangan hanya diumumkan doang. Banyak-banyak ngapain? Itu tidak jadi amal jariah. Kalau itu uang yang diinfakkan oleh jamaah 10.000, 100.000, 50.000 diberikan kepada masjid yang sedang membangun misal parok, maka jadilah amal jariah, ngalir terus itu pahalanya. Biarpun yang berinfaknya belum mati, masih ada hidup, tetap oleh Allah dialirkan nilai pahalanya kepada buku amal si fulan tadi yang bersedekah. Nyaman orang yang bersedekah punya tabungan, deposito untuk akhirat. Tapi kalau hanya dikumpulkan saja, karena sedekah itu dikatakan jariah apabila ditasarufkan memang dalam kebaikan. Ya, makanya kaitan sabilillah pemahamannya amat sangat luas. Wajar kalau Profesor Saltut mengatakan sabilillah di mana sabilil khair, jalan kebaikan termasuk membangun jalan. Misalnya, nah kemarin saya di forum komunikasi Ustadz Tangerang Raya Fokus. Saya punya grup namanya Fokus, Forum Komunikasi Bersama Umat. Nah, Tangerang Raya. Ketika Sukabumi ada banjir bandang, Cidahu, Kecamatan Cidahu, di-share oleh mereka, kemudian ada yang bocor ke kami, ada musola satu yang hanyut, musola di pinggir, bukan musola gede sih, artinya kalau di kampung itu begini, Ibu. Kadang-kadang ada di penyeberangan, jembatan hanyut, jembatan penyeberangan menghubungkan antara satu kampung dengan kampung lain. Kampung sebelahnya ada pesantren, ada majlis talim, ada kiainya. Kampung sebelah enggak ada. Nah, kampung sebelah ini suka kalau ada mingguan, ada bulanan, suka ada kajian di sana. Enggak bisa nyebrang karena jembatannya hanyut tadi. Kemudian musola itu di pinggir sungai itu maksudnya
Ada orang dari ladang, dari mana. Sebelum itu karena ada mandi ngambil air di sungai itu, kemudian dia sholat di situ, itu juga hanyut. Nah, di-share kebetulan kami ada kenalan di sana dari FPI Sukabumi, akhirnya kami ngumpulkan dana. Nah, dari umat, ada memang dari kantong pribadi juga ada dari umat kumpulkan, dapatlah hampir kurang lebih 40 jutaan lah itu dana itu. Kami bawa ke sana membangun itu jembatan, dicor dan membangun pula itu musola. Berarti infak-infak bapak-bapak warga Tangerang yang dititipkan melalui Fokus bersama umat tadi jadi amal jariah. Setiap orang sholat di situ, setiap orang lewat di situ dapat pahala, maka pahala itu ngalir juga kepada buku catatan amal orang yang bersodakoh atau berinfak tadi. Nah makanya ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan sabilillah, saya sangat setuju dengan apa dikatakan oleh Profesor Saltut. Sabilillah sabilil khair, jalan kebaikan, termasuk membangun jembatan, membangun jalan. Tapi kalau duit di kita di Indonesia lain. Nah, kadang-kadang yang gede itu ya, ini yang sangat dibutuhkan gitu. Sekarang kan banyak ini musim-musim begini, ada jembatan yang hanyut, di Rangkas Bitung di Lebak tuh ada jembatan yang hanyut ya. Di mana lagi ada banjir bandang tuh. Wah, itu kan bisa saja itu kalau itu zakat mal ada, nah atau baitul mal ada, bukan dari anggaran pemerintah saja, bisa saja yang dijangkau oleh kita. Jadi makanya jangan terlalu tabu mentasarufkan zakat mal tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan datang ke kita. Kebetulan kita ini mau mengeluarkan zakat. Ada orang datang betul-betul bawa proposal dan dilihat buktinya memang di kita percaya dengan orang itu sedang membangun jembatan penyeberangan misalnya karena darurat, maka boleh kita titipkan. Anggap itu adalah sabilillah atau sabilil khair. Termasuk ada yang mengatakan sabilillah para guru-guru ngaji. Gampang itu ngajar ngaji. Belum tentu orang yang pintar baca Quran pandai ngajar. Karena ngajar apalagi mendidik itu berat. Jadi kalau kebetulan ada guru-guru ngaji, suka kami juga sisihkan tuh. Menjelang hari raya kami forum ustadz mengumpulkan dana, minta-minta dengan orang-orang yang goni, yang kaya-kaya. Jadi kalau banyak kebetulan ada yang minta itu, para ustadz minta, kalau ibu percaya, bantulah. Karena ustadz minta, insya Allah bukan untuk dia. Nah, bukan untuk dia. Kalau dalam satu grup yang jelas gitu. Ada juga memang yang nggak jelas. Mohon maaf nih. Ada pengalaman. Pengalamannya begini, nggak saya sebutkan di mana dan siapa. Pak Mali kalau sebutkan. Jadi ada seseorang mantan karyawan satu bank ceritanya. Dia pernah didatangi oleh seorang yang ngakunya ustadz, sedang membangun katanya panti asuhan, anak yatim, berukan dana sekian. Karena tertarik dengan proposal dan ajakannya si ustadz tadi, ngaku ustadz, bantulah ceritanya dana tadi. Nah, setelah sebulan 2 bulan cek punya cek, nggak muncul tuh, nggak wujud itu bangunan. Nah, akhirnya hilanglah kepercayaan dia. Akhirnya dia ngontek ada keluarganya. Katanya, ada keluarganya kebetulan jamaah majlis talim saya itu, ibu itu. Nanyakan Ustadz katanya, ada yang diperlukan apa di pesantren Ustadz? Yang Mardoti lah yang kemarin ibu-ibu pernah ke sana. Waktu itu kan kalau nggak salah belum ada di Paping Blok, masjid juga belum rapi betul waktu itu. Kalau sekarang saya bilang ada. Tolong katanya ada keponakan saya nih, dia ingin juga amal jariah karena merasa yang kemarin kayaknya tertipu, ini yang betul-betul apa yang sangat diperlukan Ustadz. Saya ngajukan itu. Pemasangan paping blok atau pengkomblokan paping blok jalan dari depan sampai ke masjid. Alhamdulillah, saya ngajukan itu berapa kurang lebih 70, kalau nggak salah 70 juta itu. Sampailah ke halaman masjid sampai di paping blok. Dikabulkan oleh beliau 60 sekian. Karena mungkin beliau juga ngitung gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah ada paping blok ya sampai ke halaman masjid. Jadi halaman masjid pun udah dipakai acara-acara. Nah, itu berarti jadi amal jariah itu. Itu bisa dikatakan sabilillah, itu jalan Allah kalau menurut Profesor Saltut. Tapi bukan berarti umpamanya seorang muzaki mengeluarkan zakat misalnya 10 juta semua ke situ, bukan.
Jadi 10 juta itu mustahik yang lainnya tetap dibagi, ada mustahik lainnya dibagi, kemudian yang sabilillah tadi juga ada. Jadi intinya dibagi-bagi. Ada kesabilillah tadi bermakna tadi mungkin bisa saja guru ngaji, udah kelihatan emak-emak ini keliling dia jalan. Walaupun ketika kita tanya dia guru ngaji, dia kasih juga oleh si orang tua yang anaknya diajar ngaji itu. Itu lain lagi itu mah sedekah orang. Kalau kita mau ngasih mah bantu dia juga tidak masalah. Itu juga paling berapa lah. Umpamanya ada orang yang peripat Quran, guru ngaji Quran, dikasihlah sekali pertemuan, pemanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dikasihlah sebulan sekian. Ya kita kemudian ada zakat, tidak mengapa, kita anggap sabilillah. Ya. Kalau Ibnu Sabil yang terakhir yang ke-8, Ibnu Sabil adalah musafir yang jauh dari kampung halaman dan keluarganya. Bila ia memerlukan pertolongan, maka wajib diberi bagian dari zakat. Ini kadang-kadang sering terjadi nih. Saya pernah di Ramadan tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sedang memberikan kajian di bulan Ramadan, biasalah kultum. Selesai sholat Isya, ada orang yang menghampiri saya tuh ibu-ibu. Pak Ustadz katanya, mohon maaf, saya ini mau pulang ke Bandung. Ini ongkos saya nggak cukup. Ada sih tapi nggak cukup nih. Hanya sekian. Berapa ongkos ke Bandung? Saya tanya sekian. Karena baru ada uang sekian. Sambil apa namanya ngelus-ngelus gitu, sedih saya juga gitu ya. Akhirnya udahlah saya bilang dengan DKM, DKM ini ada apa? Ini ada kasihan nih, yang musafir nih. Katanya dia mau pulang ke Bandung, ini bulan puasa nih si bapak nih punya uang sekian, sekian ongkos sekian. Coba carikan uang. Apakah dari zakat? Sudah ada panitia zakat, udah Pak, sudah dapat itu kan memang akhir Ramadan. Udah kasih aja dia berapa tuh. Tambahin paling tidak kalau dia mengatakan kurang yang banyak, katakan 200, kasihlah 200 kalau dia ngomongnya kurang 200. Walaupun banyak kurangnya masih banyak 150 tapi minta 200, kasihlah dia. Nah, kalau memang ada di DKM apakah dari zakat, apakah dari uang kas itu. Ya, siapa tahu dia benar gitu. Andai kata nggak benar ya udah kita husnudzon saja. Sering terjadi ngaku dia Ibnu Sabil. Yang paling tepat Ibnu Sabil adalah memang kalau zaman dulu banyak orang-orang pesantren di Salafiyah, Pale Rombeng, istilah orang Kulon. Nah dia kadang-kadang kan nggak pulang kampung tuh karena cari beras, dia keliling dia tuh. Minta-minta beras untuk biaya di pesantren. Karena pulang ke rumah pun, umpamanya orang tua pun nggak ada, tapi ingin dia nuntut ilmu. Itu Ibnu Sabil itu. Bisa dari zakat tadi kita kasih dengan dia. Ya, ini. Saya sendiri merasakan, mohon maaf, tadus ini mah ini. Bukan saya ingin dikasihani, bukan. Saya termasuk pernah seperti itu. Tapi enggak ngemis-ngemis sih, saya sih enggak. Alhamdulillah. Pas saya tahun keempat di pesantren, kan saya pesantren sekaligus sekolah di PGA. Jadi terhembuslah artinya isu ke kiai. Apa terhembusnya? Juhaidi katanya mau berhenti pesantrennya karena orang tuanya biayanya sudah nggak mampu. Kebetulan ayahnya meninggal juga waktu udah kelas 4 itu 4 tahun ayah meninggal. Nah, jadi ayah meninggal bahkan di kelas masih di kelas 1. Jadi mau di kelas 4 mau ujian PGA 4 tahun itu kan perlu biaya. Katanya ujian pun katanya mungkin nggak ikut, katanya nggak mau berhenti. Akhirnya dipanggil oleh kiai. Nah, diberikan bantuan oleh kiai itu. Dianggaplah saya Ibnu Sabil, makan minum di rumah kiai, sekolah dibayarin segala macam oleh kiai. Tapi tadi kita pun ya imbal terimanya tentunya kalau pulang sekolah sebelum apa-apa datang ke rumah, bersihkan ini, bersihkan itu. Ada ya istilahnya apa namanya halaman kotor kita jawab dan sebagainya. Anggap keluarga rumah itu. Karena kita sudah ada imbal baliknya, ada take and give-nya lagi. Pernah rasakan. Saya tidak sempat sampai ngemis-ngemis, naudzubillah. Enggak. Tapi itu aja. Itu juga berat ketika dipanggil, malam-malam dipanggil. Enggak diterima, kita butuh diterima, malu rasanya. Nah, tapi diinsyallahkan saja, dikuatkan. Sampailah tamat 6 tahun. Setelah 6 tahun, mau pulang dari pesantren, berat mau pulang itu. 2 tahun saya kurang lebih dibiayai oleh kiai. Berat mau pulang, meninggalkan pesantren. Tapi ujung-ujungnya mampu juga mengatakan saya mau ke Jakarta, Kiai. Barangkali Jakarta bisa saya usaha, bisa sambil kuliah lagi lah. Akhirnya, udahlah kayaknya di sini aja, udah ngajar-ngajar nanti santri-santri kan. Saya nggak tahan, ingin pengalaman.
berangkat ke Jakarta, hanya dikasih uang ongkos juga oleh Kiai. Anggaplah saya Ibnu Sabil tadi ke Jakarta. Jakarta nggak betah, nggak lama, lari ke Bogor. Sampailah di Bogor ke Cantol, punya istri di Bogor tahun 87. Iya tahun 77, 78. Nah ini pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibnu Sabil berarti orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah ini. Jadi mudah-mudahan kita semua mampu untuk apa? Mentasarufkan zakat sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan asnaf-asnafnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 10:30 udah nyampe jam saya. Berarti kita udah saatnya setengah jam untuk tanya jawab. Bekicau saya udah selesai. Silakan sekarang untuk jawab yang punya permasalahan, monggo dipersilakan. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan materi kajian kita di hari ini. Semoga kita bisa mengerti dan bisa menjalankannya. Pada ibu-ibu yang masih kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silakan ibu-ibu. Mau nanya Ustadz. Iya, Silakan ya. Ya, yang tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ya. kepada Ustadz kita namanya apa? Nah, ini yang kan suka ngirim nih. Nah, itu saya tasarukannya itu ke Sabilillah. Iya, karena dulu kan Astagfirullah. Jadi betul ya? Betul, udah betul itu. Siap yang itu ngirim itu saya langsung transfer ke sana, ke pesantren. Ini tolong tasarufkan ke ini ke anak-anak di sana. Kebetulan kan lagi sedang bangun ruang belajar, ruang asrama gitu. Nah itu ada sedang bangun MCK dan lain Yang sebagainya. saya maksud tuh untuk Ustadz gitu. Saya nggak berani kalau nggak ada kejelasan. Ibu kan menyerahkan itu aja. Sabilillah gitu kan. Udah saya nggak seperak pun nggak ngambil. Kalau Ustadz kita bilangnya gimana? Kalau itu namanya gini, kalau untuk saya berarti Sabila atau gimana untuk Ustadz. Ada teman begitu biasa tuh. Jamaah saya di di Jalan Kano. Dia kalau menyerahkan sudah ada itunya tulisannya tuh. Sekian untuk Sabilillah ke pesantren, yang sekian untuk Ustadz gitu. Kalau nggak kata gitu nggak berani saya wajib. Ya, gitu. Baik. Jadi nanti, nanti kalau bukan gua minta gitu kan. Nah gitu. Kalau nggak ada ungkapan ada khusus sekian untuk Ustadz, saya nggak berani. Nah, gitu. Oh gitu. Terima kasih. Iya, makasih. Makasih Terima ya. kasih. Ya, Makasih sama-sama. Ya. Pak Ustadz, saya ingin tanya tadi Ya, kalau silakan, yang Bu Haji. asnaf garim itu yang punya utang itu apa hanya untuk memenuhi kebutuhan aja yang bisa kita ambil dari hak garim itu Pak Ustadz? Apa utang-utang yang lain, namanya dia usaha terus bangkrut gitu, itu bisa nggak Pak Ustadz? Nah, kalau yang itu tidak sepakat semua itu. Jadi yang dikatakan hutang si gorim itu hutang yang bekas primer, bekas makan, minum, sandang, pangan, papan gitu. Kalau bekas bisnis, misalnya Pak Haji bangkrut jualan sapinya, ini suami saya ini gorim ini bangkrut jualan sapi, nggak bisa yang itu Pak. Nah, jadi yang primer aja, yang pokok. Tadi misalnya dia bangun rumah masih punya utang, rumah yang tentunya rumah yang sekedar layak pakai, layak huni ya, layak huni, atau umpamanya bekas makan minum keluarga. Makanya saya katakan tadi, gorimin itu identik dengan miskin. Iya, identik dengan miskin. Ada dikit hasil tapi nggak mencukupi gitu. Nah, itu gorimin. Bekas yang pokok saja, tapi kalau ada angsuran mobil, angsuran rumah yang rumahnya mahal, kecuali tadi sedang ngerehab rumah belum selesai punya hutang, nah itu bisa dibantu. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Kayak saya ini Ibu para jamaah, saya kemarin di share oleh teman di kampung tetangga kampung saya, beda kecamatan.
Setahun yang lalu kami forum Ustadz itu pernah membantu dua keluarga di kecamatan itu, dua kecamatan tuh. Orang yang tadi ekonominya itu udah rumah udah mau roboh gitu ya. Kemarin dia ngajukan lagi, bisa nggak kata Ustadz kami ngajukan lagi seperti dulu katanya gitu. Foto rumahnya, ya Allah, rumah itu kayak kandang ayam sih, masih bagus gitu. Belum nyampe proposal. Saya bilang buat aja proposalnya, berapa nanti dapatnya, insya Allah kami usahakan. Dan bilang gitu. Itu berarti kalau ada zakat tuh sabilillah di situ, sabilillah tadi, karena dia orang yang pasti luar biasa, di samping miskin atau fakir juga bisa sabilillah di situ, dan membangun rumah tinggal, rumah pokoknya atau papan untuk orang, bisa itu kalau dia punya hutang. Ya. Baik, silakan yang Ya, lain. silakan kalau ada ibu-ibu yang lain. Bu Ratna, ayo, ada ingin ditanyakan? Maaf, saya agak telat, kelupaan tadi nih kalau ada pengajian. Ya Oh, itu gitu. aja Pak Ustadz. Apa Kalau jadi itu tadi zakat mal bisa ya untuk pembangunan pesantren, apa pembangunan masjid gitu. Iya. Saya tadi nggak ikut awal-awal nih Pak Ustadz, maaf. Iya, baik. Jadi gini, kita kalau zakat mal tadi kan asnafnya ada 8. Katakanlah 8 itu sudah kita buang tadi 2 ya. Rikob umpamanya hamba sahaya enggak ada misalnya ya. Lalu umpamanya mu'alaf enggak ada, berarti tinggal 8. Lalu pas kita mau mengeluarkan zakat, bisa enggak untuk pesantren? Bisa, pesantren atau masjid, tapi kita kategorikan itu bisa saja pesantren atau masjid itu adalah sabilillah khair, jalan kebaikan. Bisa saja itu adalah diberikan kepada kiainya, kepada ustadznya, pasti punya hutang dia, hutang bangun masjid ke panitia tadi, berarti tasarrufnya bisa saja gorimin, bisa, karena kiai punya hutang pasti itu. Pesantren belum jadi, atau masjid belum jadi misalnya, panitia, berarti bisa dikategorikan zakat mal yang kita keluarkan tadi. Tentunya dibagi-bagi ibu, ada yang ke anu, nah ada juga ke sabilillah itu jatuhnya nanti. Gitu. Makasih. Jadi boleh ya Pak Ustadz? Ya. Boleh sekali ya. Jadi nanti tasarufnya itu kalau masuk ke pesantren berarti sabilillah itu. Jadi amal jariah nanti itu. Ngalir itu pahalanya. Selama pesantren itu masih berdiri, banyak santri yang ngaji, maka ibu yang sedekah tadi, zakat tadi akan terus kemasukan nilai-nilai kebaikan dari santri-santri yang sedang ngaji di pesantren yang memang ibu ikut serta membangun di situ. Hanya tentu tadi saya katakan tidak semua. Ya. Suka ada juga yang berpendapat kan Pak Ustadz, katanya nggak boleh, harus ke orang, ke fakir miskin, misalnya ke orang gorimin gitu. Iya. Kalau kayak pembangunan gitu katanya nggak termasuk, jadi kadang-kadang masih bingung. Enggak, artinya makanya saya katakan Jadi tadi. bisa kalau gitu ya Pak Ustadz ya? Bisa. Kita ngartikannya kan gorimnya kan kiainya pasti punya hutang gitu kan. Berarti kiai gorimin itu punya hutang bekas pesantren, atau panitia itu gorimin. Ketimbang dia minta-minta di jalan. Coba aja bayangkan, yang Kristen ditodong, yang Hindu ditodong. Udah kita pecahkan itu. Itu terlalu orang yang mengatakan tidak bisa itu. Tapi dengan catatan bukan berarti dari situ semua. Fakir miskin sekitar kita, gitu. Fakir miskin juga dikasih, itu juga dikasih gitu, Bu. Ya. Oke, makasih. Iya. Iya. Silakan ibu-ibu, masih ada lagi. Masih panjang waktunya. Iya, silakan. masih panjang. Eyang Mulyasari, ada yang ditanya enggak? Bu Murni ada nggak Bu Murni ini? Bu Murni kayaknya nggak hadir deh Pak Ustadz. Nggak hadir ya. Iya. Apa namanya, kalau nggak ada saya mau tanya ini Pak Ustadz. Ya silakan Bu Ji. Itu kalau di masjid itu kan suka banyak, di kampung saya itu banyak orang yang wakafin hartanya gitu Pak Ustadz, kayak tanah, sawah dan macam-macam. Nanti kan ada hasilnya tuh.
Mm-mm. Nah, di masjid itu numpuk uangnya sampai ratusan juta. Itu enggak diapa-apain gitu loh Pak Ustadz. Itu kalau seandainya tuh ada orang kampung yang miskin, anak-anak yang lagi ngaji sekolah, itu dipakai uang itu sebenarnya bisa nggak Pak Ustadz? Nah, itulah Bu Haji. Kebodohannya mereka itu begitu, ketabuannya mereka. Wakaf di kampung saya sama. Ada kadang-kadang mewakafkan pohon kelapa. Pohon kelapa dia wakafkan tiap bulan, dia pungut, kumpulin duitnya di masjid, di musola, ada wakaf sawah gitu ya. Hasilnya tiap panen kumpulin. Seharusnya itu ditasarufkan. Kalau ditasarufkan ke masjid, masjid masih bagus, tidak membutuhkan. Ditasarufkan kepada asnaf-asnaf yang lain supaya hasil wakafnya jadi jariah. Apa jariah? Bukan jariah, juriah, bukan juriah, jariah. Jadi supaya hasilnya mengalir pahalanya. Kalau hanya ditumpuk aja, diumumkan aja, nggak jadi amal jariah gitu. Amal wakafnya ada, tapi amal jariahnya nggak ada, nggak ngalir gitu. Iya, jadi alasannya ini katanya Pak Ustadz, itu nggak boleh digunakan kalau tidak ada manfaatnya untuk masjid gitu. Iya, Karena wakafnya untuk masjid. betul. Wakafnya untuk masjid diberikan kepada umpamanya fakir miskin yang termasuk anggota masjid, dibenarkan. Kalau udah jadi wakaf tadi memang kan untuk menunjang masjid gitu kan. Coba kalau orang yang umpamanya tidak ada semangat ke masjid gara-gara miskin, nah, tapi bukan berarti dihabiskan ke situ semua gitu kan. Tapi kan yang jadi, paling banyak itu kan anak-anak yang lagi pendidikan, harusnya kan itu Nah, jariah itu. banget ya Pak Ustadz. Itu jelas, itu adalah merupakan kader pengganti orang tua. Kalau dia tidak dididik pendidikan agama, orang tuanya enggak mampu, DKM diam aja, enggak memberikan solusinya. Ke depan nanti masjid siapa yang isi? Bisa kosong. Nah, itu sebenarnya perlu DKM betul pencerahan itu. Iya. Di sini juga banyak Bu yang gitu masih, walaupun di kota kita ini masih banyak yang itu. Katanya Jadi, ini uang pemahamannya masjid terlalu katanya. sempit ya Pak Ustadz. Iya betul, pemahaman terlalu sempit ya. Silakan ibu-ibu masih ada. Mana Bu Dokter nih? Tadi kan ada Bu Dokter nih. Ada tuh. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Bu Jaria. Iya, silakan Ustadz ya. iya silakan. Ustadz mau nanya nih. Iya silakan. Kebetulan saya punya setelah ya nawaitu sedekah subuh tuh kan 1 bulan sekali, kadang dibuka. Terus saya niatkan sedekah itu buat almarhum suami kan. Jadi saya sedekahkan ke pembangunan masjid di sekitar rumah kan ada masjid gitu, kayak lagi pasang keramik. Saya masukkan di situ nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Nah, itu kan artinya sodakoh atas nama. Memang ada. Hati-hati Bu. Ada juga kadang-kadang ustadz yang nggak setuju itu. Katanya udah mati mah nggak bisa begitu kan. Tapi kalau saya ikuti pemahaman, termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan, semua amalan yang kita niatkan, kebaikan yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, nyampai. Baca Quran, membaca ini, baca itu, sedekah ini, sedekah itu. Ya Allah, sampaikan pahala ini kepada suami saya bernama ini bin ini. Nyampai. Nah itu. Jadi kayak kita kurban. Kan banyak kita kurban. Bukan untuk kurban kita. Atas nama almarhum atau almarhumah. Nyampai. Walaupun ada orang, ada ustadz yang mengatakan enggak katanya. Ya, saya mah ngajak kepada jamaah ikut yang nyampai saja. Tadi kan Allah yang nyampaikan. Kita minta kepada Allah. Katakan ibu tadi. Kata ibu, ya Allah ya Rob, ini saya sedekah nih di subuh hari nih masukkan pemanya. Mudah-mudahan engkau sampaikan pahala sedekah saya untuk almarhum suami saya. Nyampai. Bahkan utama sebutkan katanya namanya dalam hati kita. Siapa namanya? Si Anu bin Anu gitu. Ya, nyampai ibu. Ya. Ya, Ustaz. Ya, karena sudah beberapa saya yang tanyakan,
nggak nyampe gitu. Iya, Makanya saya niatkan setiap setiap di subuh gitu. iya, iya, Kan namanya iya. Yang jangan nyampaikan Bu, bisa yang jadi nyampaikan amal kan jariah beliau. iya, yang nyampaikan bukan kita, hanya Saya kita kalau pas minta. mau masukinnya, Iya. mau masukin ke tabungan itu saya Iya, sebutkan kok. nama Iya betul, almarhum gitu. betul, iya. Gitu, gitu. Jadi makin mantap lah Ibu kalau gitu. Jangan mendengar yang tidak nyampai, kita nyampai yang nyampai aja dengannya. Yakin itu saudara tadi kan. Banyak itu ulama-ulama yang mengatakan nyampai itu. Kalau yang mengatakannya nyampai itu dah abaikan sajalah. Marah nggak usah, biarkan aja. Masing-masing aja lah gitu. Kita ikut paham yang nyampai. Karena kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikan dalam hati kita. Walaupun ibu nggak ngomong nggak apa-apa. Hanya dalam hati ibu ketika memasukkan itu, dalam hati niat sedekah untuk atas nama almarhum suami atau siapa gitu. Nyampai. Yakin nyampai. Jangan khawatir. Makasih Ibu. Makasih Bu Satya. Ya makasih Pak Ustadz penjelasannya. Sama-sama. Ayo Waalaikumsalam. ibu-ibu Jujur ya. iya, yuk ibu-ibu masih ada lagi. Mana nih Bu Dokter? Nggak kedengaran Bu Dokter tadi. Di awal-awal ada Iya. Bu Dokter nih. Bu, Maaf Pak Ustadz, agak masalah sama internet. Pak Ustadz, kita Oh kan gitu. maaf, kita kan ini Pak Ustadz, kita kan udah menyerahkan, kita kan biasanya akan menyerahkan ke apa ya, ya nggak saya sebut panitia, sekarang masjid A, masjid B, Ustadz A, Ustadz B untuk dia menetapkan. Terus kadang-kadang Ustaz kan J, Ustaz J, Juhaidi gitu ya. ya Ustadz A, Ustadz A, Ustadz B gitu. Terus kita nggak bilang gitu untuk siapa aja, karena kita yakin gitu bahwa mereka bawa ustadz tuh atau majelis apa masjid yang kita sampaikan zakat mal atau zakat fitrah itu amanah. Terus saya kan ngerasa, misalnya saya tiap ada rutinitas yang saya keluarkan untuk apa ya, untuk ustadz. Jadi ustadz kan masuknya fisabilillah gitu. Misalnya saya keluarkan sekian. Itu enggak ya? Maksudnya gini, setelah saya hitung-hitung ternyata yang saya keluarkan untuk fisabilillah hampir setengah dari total zakat mal saya gitu. Padahal kan hitungnya fisabilillah kan bukan mestinya ya. Kalau mau ikut aturan asnaf kan cuma 1/8 gitu Pak Ustadz. Iya. Gimana ya Pak Ustadz ya? Bagaimana kalau gitu? Nah itu juga gitu. kita harapkan tadi asnaf-asnaf yang lainnya itu jangan sampai minimal tetap ada, jangan sampai asap yang ada gitu maksud saya. Jadi kan itu benar. Tadi misalnya ada yang ke panitia pesantren, panitia masjid itu kita anggaplah sabilillah, termasuk ke pribadi seorang ustadz juga menanggap sabilillah. Tapi jangan sampai memang yang asnaf yang lain sama sekali nggak kebagian. Misalnya tadi justru fakir miskin misalnya ada yang nggak kebagian oleh kita. Nah, saya tetap aja harus mengarahkan seperti itu. Artinya jangan sampai kebesaran kesabilillah aja, bahkan sehingga ada satu asnaf nggak kebagian padahal mainnya ada itu. Misalnya katakanlah umpamanya Ibnu Sabil umpamanya ada nggak kebagian, atau mu'alaf misalnya nih, kebetulan ada mu'alaf nggak kebagian gara-gara karena banyak ustadz yang minta, bahkan ustadz kadang-kadang minta kan, kayak Juhaidi kadang-kadang suka nge-share gitu, minta amanya. Ya kalaupun itu tetap bagi, pandai-pandailah kita membaginya supaya jangan berat sebelah. Sabilillah mau banyak tapi ada asnaf lain yang asnafnya ada nggak terisi oleh kita. Saya kira gitu Bu Dokter. Ya, saya tidak bisa kan gini Pak Ustadz. Ya, maksudnya gini Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Misal kita nggak ngerti ya, yang maksudnya fakir miskin yang kita dapat atau gimana, jadi kita menyerahkan aja gitu Pak Ustadz. Tapi memang di antara yang zakat mal yang total tuh masih untuk fisabilillah ada ustadz yang saya anggap ya mereka memang butuh gitu Pak Ustadz. Jadi saya keluarkan misalnya tiap bulan sekian, ada berapa ustadz sekian gitu Pak Ustadz. Jadi saya itu
kok lebih dari 1/8 yang saya kasih ke Ustadz gitu Pak Ustadz dengan niat fisabilillah. Soal untuk Bu Gorin atau gimana kan saya nggak ngerti Pak Ustadz. Semua saya serahkan aja gitu ke Ustadz Wahedi gitu. Tolong bagikan ya sesuai porsinya gitu. Saya nggak atur-atur gitu Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau seperti ini ceritakan juga dengan Ustadz yang diserahi tadi. Nah, ini saya nyerahkan uang sekian, terserah Ustadz ngaturnya. Saya juga kurang begitu paham, ada Sabilillah, ada Ibnu Sabil, ada Gorim, dan lain sebagainya. Insya Allah Ustadz itu sendiri akan mengatur nanti, insya Allah. Termasuk ke saya juga misalnya begitu. Ya, seperti Ibu kemarin. Nah, misalnya kan ngasih sekian. Nah, karena saya memang mintanya untuk Sabilillah, saya itu Sabilillah semua itu mah. Nggak ada yang apalagi ke kantong saya pribadi gitu. Kecuali nanti ada di sana umpamanya ustadz yang perlu saya bantu di sana, ya di pesantren bisa dikhususkan ada. Terus saya sudah informasikan ke anak, tolong ini bagikan ke Ustadz Dano, ini untuk yang anak yatim, ada itu. Yang miskin tadi di pesantren kita ada itu. Sudah diatur demikian Pak. Jadi pandai-pandailah Ustadz yang diserahinya tadi itu. Kalau Ibu titipi seperti itu. Kalau gitu Ibu Haji. Ya, insya Allah. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Mana Pak dokternya? Biasanya muncul, nggak muncul. Iya, Ustadz lagi ada. Iya. Maaf, Salam dengan Pak Dokter. Salam dengan Pak Dokter. Udah rindu ingin tatap muka ini. Iya, insya Allah Ustadz, insya Allah. Ayo, ibu-ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Kak Ino biasanya suka bertanya, sudah tidak ada lagi Ibu, biar kita tutup mungkin ya Bu Ida ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, boleh Bu Yur, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ida, terima kasih ibu-ibu semua yang telah join di kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Bapak pengajian dulu. Waalaikumsalam, lagi pengajian dulu. Ya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ya Allah. Neng, kemana ini? Neng. Ada biar masuk aja, putus segera. Ada bujur ya? Bagaimana Bu Haji? Ada Pak Ustadz, bagus. Iya, ada tadi, ada biar masuk soalnya ada Iya. Baik, kita tutup dengan doa nanti ya, untuk ini mudah-mudahan yang pertama jelas tuntaslah tadi asnaf atau mustahik zakat tadi, insya Allah tinggal melanjut kita ke yang lain nanti insya Allah. Mudah-mudahan ini dapat pencerahan untuk kita sehingga mentasarufkan zakat kita tidak salah sasaran ke asnaf yang ada. Adapun tadi sesuai dengan pertanyaan dari Bu Dokter terakhir, ada kurang lebihnya mungkin istilahnya ketarik agak besar ke asnaf ini itu sah-sah saja. Misalnya contohlah, misalnya orang miskinnya banyak, mungkin asnaf lain bisa ketarik itu, hamilin bisa ketarik gitu karena miskinnya banyak atau fakirnya banyak, atau tadi sabilillah lebih banyaknya, bisa saja. Yang penting tiap asnaf yang ada jangan sampai kosong. Saya kira itu kesimpulannya. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kajian kita di samping menggugurkan kewajiban dapat juga nambahkan ilmu dan untuk meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana
وأهلنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعل وإياهم أيضا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ibu semua, terima kasih Ibu Ida yang telah senantiasa mengkoordinir kajian kita, menyemangatin ibu-ibu untuk senantiasa ikut kajian. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, bisa ketemu kembali di kajian yang akan datang. Amin. Kita tutup kajian kita di hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.